Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elsa Artanti, bisa dipanggil Elsa. Aku dari SMP Negeri 12 Pekalongan. Oke, untuk tema vlog kali ini, aku bakal bawain tema tentang Bangkitlah Batik Indonesia. Nah, nanti aku mau ngajakin kalian nih untuk berkunjung ke 3 tempat yang berkaitan dengan batik. Dari SMP Negeri 12 Pekalongan, Museum Batik, dan Pasar Grosir Stono Pekalongan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Sukalalaku ya guys. Yuk ikutin aku, let's go! Nggak terasa ya guys, pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Namun, kondisi ini tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap belajar. Terlebih saat ini, kasus COVID-19 sudah mulai menurun. Sekolah aku ini sudah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Oh iya guys, di sekolah aku ini setiap hari Rabu dan Kamis diwajibkan memakai seragam batik identitas sekolah. Dengan begitu, sekolah aku telah ikut melestarikan, membudayakan, dan mengenalkan batik kepada generasi muda. Oke, saatnya kita berkunjung ke tempat yang kedua. Sebelum kita masuk, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Oke guys, setelah tadi kita sudah keliling-keliling di SMP 12, sekarang aku udah sampai nih di depan Museum Batik. Kalian udah pernah kesini belum? Kira-kira kalau belum, kalian penasaran gak sih di dalam kayak gimana, ada apa aja? Nah, daripada kalian penasaran, mending ikutin aku yuk ke dalam, kita cek sama-sama. Yuk kita langsung cek ke dalam, let's go! Hanya dengan uang Rp5.000 saja, kita udah bisa dapetin tiket masuk ke Museum Batik. Dulunya, gedung ini pernah menjadi kantor balai kota Pekalongan, sampai pada akhirnya menjadi Museum Batik dan diresmikan pada 12 Juli 2006. Museum Batik ini memiliki 3 ruang pamer dan ruang workshop sebagai tempat belajar batik. Oke, sekarang aku masuk ke ruang pamer 1 dulu nih. Di ruang ini, kita bisa melihat bahan dan peralatan membuat batik. Di antaranya ada berbagai macam canting, malam atau lilin, beberapa jenis pewarna alam, dan ada beberapa jenis kain yang biasa dijadikan bahan untuk membuat batik. Selain itu, di ruang ini ada beberapa koleksi batik pedalaman atau batik keraton dan batik pesisiran yang juga ikut dipamerkan. Oke guys, kita lanjut ke ruang pamer 2. Di sini ada koleksi batik dari berbagai daerah di Nusantara. Selain batik Nusantara, ada juga koleksi batik dari mancanegara seperti Sri Lanka, Malaysia, dan India. Nah, langsung lanjut lagi ya guys. Sekarang aku udah ada di ruang pamer 3 nih. Di sini kita bisa menemukan banyak koleksi batik pesisiran khas Pekalongan, seperti motif jelamprang, buketan, 7 rupa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, terakhir di ruang workshop kita bisa praktek langsung bagaimana proses membuat batik, baik dengan teknik cap ataupun tulis. Saran aku, kalau kita udah ada di ruang ini, jangan sia-siain kesempatan buat nyobain praktek langsung bikin batik ya guys. Apalagi, Museum Batik ini juga menyediakan fasilitas pelayanan untuk membantu kita dari proses awal membuat batik sampai yang terakhir yang disebut dengan ngelorot dan ngelir. Dari Museum Batik, kita beranjak ke tempat berikutnya ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai nih di Pasar Grosir Stono Pekalongan. Di sini aku bakal ngajakin kalian buat tanya-tanya sama penjual batik di pasar ini. Sekalian aku mau cari-cari batik di sini nih. Barangkali ada yang cocok ya guys buat aku. Oke? Yuk ikutan aku. Pasar Grosir Stono Pekalongan merupakan tujuan wisata belanja yang sudah beroperasi sejak tahun 2000. Namun, semenjak adanya pandemi COVID-19, perdagangan batik di pasar ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Tak terkecuali salah satu toko batik yang aku kunjungi ini guys. Menurut penuturan dari pemiliknya, yaitu Pak Muhammad Saihu, toko batik miliknya mengalami penurunan omset sampai 80% dari sebelum pandemi. Kita sama-sama berdoa ya guys, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, aktivitas kembali normal, dan perdagangan batik di Indonesia segera bangkit kembali. Oke guys, kita udah selesai nih berkunjung ke 3 tempat yang berkaitan dengan batik. Semoga vlog aku ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Aku juga mau ngajakin kalian nih untuk terus dukung batik Indonesia dengan cara melestarikan dan membudayakan memakai batik di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dukung aku juga ya dengan like, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Aku Elsa Artanti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!